Salam Persma, salam perubahan. Halo teman-teman Meta Readers yang sekarang lagi nonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Dewita Sari yang bakalan nemenin teman-teman pada Meta Talk episode 7 kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah topik mengenai pers mahasiswa dapat dipercaya atau pers mahasiswa dapat dipercaya. Kalau teman-teman penasaran, nonton video ini hingga akhir. Oh ya teman-teman, seperti biasa kita akan selalu kedatangan bintang tamu spesial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh bintang tamu kita, Sekretaris Jenderal PPMI Dewan Kota Makassar. Halo Kak, mungkin bisa saya halo dulu ke kamera? Halo. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman Meta Readers masih ada yang belum kenal tentang siapa sih narasumber kita. Mungkin Kakak bisa perkenalan dulu. Oke, saya Muad, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Dewan Kota Makassar. Gitu. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang masih belum tahu apa itu PPMI. Jadi PPMI itu sendiri merupakan perhimpunan lembaga pers mahasiswa yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya PPMI ini tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia dengan sebutan Dewan Kota. Nah, untuk Kota Makassar sendiri disebut PPMI Dewan Kota Makassar. Nah, berbicara mengenai pers mahasiswa tentu tidak lepas dari yang namanya pemberitaan, baik itu yang dikemas melalui tulisan, audio, maupun visual. Namun, dalam menyajikan sebuah informasi, kita tidak boleh sembarangan. Pedoman dari pers mahasiswa itu sendiri disebut sebagai kode etik jurnalistik. Jadi, dalam menyajikan sebuah berita, tentunya kita harus membuat berita yang aktual, terpercaya, dan berimbang. Nah, sebagai Sekjen PPMI sendiri nih Kak, pasti sudah banyak memantau pers mahasiswa yang ada di Kota Makassar. Iya. Sejauh ini bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai pemberitaan di LPM Makassar? Apakah sudah mengambil perannya dengan baikkah atau bisa dibilang hanya menjadi humas kampus? Oke, saya jelaskan dulu ya pedoman bagi kita pers mahasiswa. Jadi kita itu mengikut pedoman yaitu kode etik jurnalis yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Nah, dari pedoman itulah pemberitaan kita dibentuk sebagai persma. Nah, yang saya lihat pemberitaan persma selama ini itu telah memainkan peran dengan baik, yaitu menginformasikan dan menyuarakan suara-suara yang tidak tersuarakan. Nah, seperti itu. Jadi dari pers mahasiswa sendiri sejauh ini menurut Kakak sudah menjalankan perannya dengan baik, yaitu sesuai dengan pedoman yaitu kode etik jurnalistik. Baik, jadi untuk sejauh ini menurut Kak Muaz sendiri pers mahasiswa sudah menjalankan perannya dengan baik berdasarkan dengan kode etik jurnalis. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai humas kampus. Nah, menurut Kakak apa sih perbedaan dari pers mahasiswa dengan humas kampus? Oke, perbedaan pertama itu humas kampus dibayar oleh kampus, pers mahasiswa memberitakan tidak dibayar. Jadi pers mahasiswa itu memberitakan secara sukarela. Biasanya kami bilang itu kerja-kerja nabi. Ya, jadi kita cuman memberitakan informasi, tetapi tidak mendapat apa-apa. Jadi kerja-kerja kita itu kerja-kerja sukarela. Terus humas kampus sendiri itu pemberitaannya itu cuman memberitakan hal-hal baik kampus, kerja-kerja kampus, dan prestasi-prestasi kampus. Sedangkan pers mahasiswa memberitakan hal-hal yang bernilai berita. Jadi suatu hal yang terjadi itu tidak serta-merta langsung diliput. Kita memiliki rapat redaksi. Di rapat redaksi itulah semua hal dibahas seperti itu. Oke, jadi untuk humas kampus itu sendiri memberitakan hanya hal-hal baik saja ya Kak? Betul. Jadi tidak mengulik tentang kerusuhan, tidak mengulik tentang negatif-negatifnya kampus, seperti itu ya Kak? Betul. Ngapain coba kampus bayar orang untuk menjelek-jelekkan kampus? Kan? Jadi untuk perbedaannya sendiri bisa kita lihat kalau pers mahasiswa itu sifatnya memang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Jadi bisa dikatakan bahwa pemberitaan yang dilakukan pers
itu sifatnya menyeluruh dan menyuarakan apa yang tidak disuarakan. Betul sekali. Nah, oke, lanjut. Kita sebagai pers mahasiswa ini kan tentunya berjalan secara independen seperti yang saya katakan tadi, dan di mana kita tidak akan memihak ke satu pihak saja. Sifatnya kita mendengar suara rakyat kampus dan menyuarakannya. Nah, tentu hal-hal negatif akan bermunculan ketika hal-hal tersebut sudah dipengaruhi. Contohnya, kita sering mendapatkan kritikan, hujatan, bahkan pembekuan lembaga itu sendiri. Ada juga contoh di mana terdapat penangkapan 3 kru pers mahasiswa setelah meliput aksi nelayan tolak tambang pasir. Nah, ada juga hujatan yang dituai di media sosial, bahkan sampai pembadelan LPM Lintas usai mengangkat kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon. Nah, cukup banyak ya teman-teman peristiwa-peristiwa tersebut, dan menurut kakak sendiri, apakah hal tersebut merupakan bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat kampus terhadap pers mahasiswa? Iya, hal tersebut menurut saya bukanlah suatu bentuk ketidakpercayaan orang-orang di kampus, tetapi hal tersebut adalah bentuk karena mereka terusik, zona nyaman mereka diganggu, hal-hal yang selama ini mereka coba sembunyikan diberitakan oleh Persma. Jadi mereka itu adalah bentuk reaksi mereka terhadap pemberitaan tersebut. Contohnya yang tadi itu di IAIN Ambon. Di IAIN Ambon itu tidak bisa dipungkiri, bagaimanapun kampus menyembunyikan kekerasan seksual itu terjadi, dan menyembunyikan kasus itu tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya kampus ini berterima kasih ke LPM Lintas. Karena apa? Karena LPM Lintas telah membantu kampus mencari datanya. Nah, seharusnya kampus itu malah melindungi dan mengapresiasi hal-hal yang dilakukan oleh LPM Lintas. Jadi menurut kakak sendiri untuk hujatan atau kritikan yang diberikan oleh masyarakat kampus, apakah itu bisa dikatakan wajar atau bagaimana? Kan sudah tadi kita katakan bahwa kita sebagai pers mengusik kenyamanan, zona nyamannya masyarakat kampus. Jadi apakah reaksi tersebut merupakan hal yang wajar? Hal wajar sih, karena ketika kamu diganggu pasti terusik dengan pemberitaan, pasti reaksi-reaksi tersebut yang terjadi. Seharusnya apa ya, masyarakat kampus itu malah mengapresiasi Persma ini. Kami tuh kita Persma bekerja itu tidak dibiayai oleh siapa-siapa. Ada dana lembaga, itu pun untuk personal lembaga. Untuk jalan-jalan kerja-kerja kami sepenuhnya itu kenapa? Sepenuhnya itu untuk pemberitaan, untuk menginformasikan kepada kalian. Jadi hujatan, kritikan, apapun dari masyarakat kampus, kami pasti dengar. Baik, jadi seperti itu merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang sudah tidak lazim ditemukan di kalangan pers mahasiswa. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak. Mungkin kakak bisa kasih tips atau saran mungkin kepada teman-teman Meta Readers mengenai cara memilah mana informasi yang memang bisa dipercaya dan mana informasi yang mengandung berita bohong atau hoax. Mungkin bisa silahkan. Oke, ini dari saya ya. Biasanya ketika saya mendapatkan berita di grup keluarga di WA, biasanya saya ngecek kembali di Google, misalkan pembusuran di wilayah ini. Nah, saya biasa ngecek kembali apakah benar pembusuran terjadi. Nah, biasanya berita hoax itu diberitakan kembali oleh suatu media bahwa berita tersebut hoax, atau bisa saja biasa melihat di Instagram di akun Litbang Pers Umum, Pers Arus Utama, misalnya Kompas Data atau Tempo Data. Di situ biasanya mereka mengupload berita-berita viral yang hoax. Itu sih yang biasa saya lakukan. Nah, baik teman-teman, mungkin dari kita sendiri, beranjak dari diri kita untuk menerima informasi yang baik atau buruk, itu kita harus mengetesnya kembali. Kita harus mencari informasi tersebut di media yang sudah tersedia di kalangan saat ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi Q&A, di mana kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Meta Readers yang telah dikirimkan melalui Instagram Metanoia. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak,
Apa sih bedanya pers mahasiswa dan pers umum? Bedanya pers mahasiswa dan pers umum itu yang pertama, pers mahasiswa itu tidak dimiliki oleh siapapun. Pers mahasiswa itu independen. Kita cuma berada di bawah naungannya kampus, tapi tidak dimiliki oleh kampus. Sementara pers umum atau pers arus utama itu dimiliki oleh orang atau lembaga seperti Tempo dan Kompas, itu ada pemilik modalnya. Terus perbedaan kedua itu terdapat dari Dewan Pers. Dari Dewan Pers sendiri, pers mahasiswa itu berada di kuadran 2, setara dengan komunitas-komunitas lainnya. Sementara pers arus utama berada di kuadran 1, karena sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Itu sih perbedaannya. Oke, baik. Jadi bisa kita kesimpulan terdapat dua perbedaan dari pers mahasiswa dan pers umum ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Sebagai pers mahasiswa, ketakutan apa saja sih yang selalu menghantui? Ketakutan, banyak sih ketakutannya. Seperti apa itu, Kak? Takut tiba-tiba digusur di jalan, takut tiba-tiba dipukul, tapi ya mau tidak mau harus dihadapi. Iya. Banyak sih ketakutannya. Ketakutannya itu ketika mewawancarai narasumber tidak bersedia, atau ketika diwawancara narasumber melakukan represi, misalkan tiba-tiba mengambil kamera terus merusak dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Nah, kebanyakan ketakutan itu terjadi saat di lapangan ya, Kak? Ya, itu saat pasti. mengambil berita. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana pers mahasiswa mengawal isu-isu yang ada di kampus? Pers mahasiswa itu mengawal isu kampus dengan advokasi media. Contohnya ketika ada isu kekerasan seksual, kita cuma memberitakan. Kita tidak boleh menjadi pendamping dari penyintas karena kita tidak memiliki kapasitas. Yang memiliki kapasitas itu orang-orang di psikologi. Kita cuma sebagai pemberita saja. Seperti itu untuk isu-isu di kampus. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bergabung dengan pers mahasiswa itu punya resiko? Punyalah, pasti punya resiko. Yang satu, waktumu pasti terbagi menjadi 2, belajar dan menjadi pers. Dan resiko-resiko pemukulan dan lain-lain itu bisa saja kalian dapatkan ketika peliputan seperti yang kita sebutkan tadi. Dan resiko lainnya, ada juga resikonya kalian pasti memiliki keluarga dalam kampus. Kenapa? Karena di pers mahasiswa itu tidak memiliki senioritas, jadi tidak ada hierarki di pers mahasiswa. Jadi itu resikonya kalian pasti punya keluarga. Dan termasuk juga tadi kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana ya, Kak, termasuk resiko dari menjadi bagian pers mahasiswa. Itu pasti. Baik teman-teman, mungkin untuk sesi Q&A-nya sudah cukup bersama dengan Sekjen PPMI DK Makassar. Adapun untuk pertanyaan dari Meta Readers yang belum sempat terjawab, silahkan hubungi langsung kakaknya nih. Boleh dikasih dulu Instagramnya atau sosial medianya, Kak? Instagram saya itu @muadz _muafak MUWAFF. Nah, atau bisa kalian cek di bawah ini. Ya. Baik teman-teman, yang mau kenalan langsung nih dengan Kak Muaz bisa langsung kunjungi Instagramnya. Ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari kakak untuk lembaga pers mahasiswa yang dari kakak sendiri nih, silahkan. Lembaga pers mahasiswa yang mana nih? Semuanya? Semua lembaga pers mahasiswa. Kesan saya di lembaga pers mahasiswa itu apa ya? Tidak memiliki sekat. Jadi setiap saya mendatangi sekret lembaga pers mahasiswa pasti diterima dengan baik, dilayani dengan baik, dijamu dengan baik. Itu sih kesan-kesan saya. Tidak pernah saya datang ke sekret terus ditolak atau bicara seperti ini dibungkam. Jadi pers mahasiswa membuat ruang aman dari kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Kalau untuk pesannya sendiri, Kak, mungkin ada untuk teman-teman pers mahasiswa? Ya, tetap independen dan tetap suarakan suara-suara yang tertindas. Baik, semua sudah terjawab teman-teman, dan pertanyaan terakhir tadi sangat bagus untuk kita semua pers mahasiswa. Jadi intinya pers mahasiswa merupakan lembaga yang menyampaikan informasi berdasarkan kode etik jurnalis, di mana teman-teman di luar sana jangan ragu terhadap pemberitaan kami, dan sebisa mungkin kami pers mahasiswa akan menyajikan informasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Baiklah, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Dan terima kasih kepada narasumber kami, Kak Muas, yang menyempatkan hadir pada hari ini. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube kami, Redaksi Metanoyak. Dan tetap nantikan informasi-informasi menarik di portal berita kami di @w.metanoyak.id. Dan jangan lupa follow sosial media kami di Persma PNUP. Sampai jumpa di Metatalk episode selanjutnya. Saya Putri Dewitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma, salam perubahan.